Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Azati Nungki, saya dari mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Syariah, jurusan Akhwal Al-Syasyah. Alasan saya untuk membuat video ini karena saya akan melaksanakan tugas untuk menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Wira Purwadi, Magister Hukum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi, dan juga berikan contohnya. Korupsi adalah tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi, menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian korupsi yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk pribadi atau orang lain. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri atau kelompok, di mana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Adapun contoh dari perilaku korupsi yaitu berkata bohong, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri. Yang ketiga, penyuapan atau pengsogokan. Sedangkan contoh dari tindak pidana korupsi yaitu pencurian, penipuan, pembunuhan, dan pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu jelaskan dampak orang melakukan korupsi. Adapun dampak-dampak orang yang melakukan korupsi yaitu yang pertama, dampak ekonomi, yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan rakyat, yang ketiga, runtuhnya otoriter pemerintahan, dan yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tingkatan korupsi. Adapun tingkatan korupsi, yang pertama, tingkatan yang paling sederhana disebut pengkhianatan kepercayaan, merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Yang kedua, tingkatan menengah yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, tingkatan teratas disebut juga dengan menetapkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Soal yang keempat, jelaskan mengapa orang melakukan korupsi. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Yang pertama yaitu secara terpaksa. Hal ini dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gaji rendah. Yang kedua, memaksa. Dilakukan karena ada sifat keserakahan untuk bisa hidup berlebihan. Dan yang ketiga, dipaksa. Ini dilakukan karena pertemuan antara niat dan kesempatan, karena kelemahan sistem dan peraturan. Soal yang kelima yaitu jelaskan kenapa korupsi di Indonesia semakin bertambah. Di Indonesia sendiri, korupsi bukanlah menjadi sebuah pelanggaran, melainkan seperti sebuah tradisi yang setiap tahunnya, bahkan setiap harinya masih terus terjadi. Bahkan nilainya dari kasus korupsi tersebut sangatlah fantastis. Lantas kenapa
korupsi di Indonesia ini tidak pernah bisa hilang karena tidak adanya hukuman yang mematikan dan korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Dan soal yang terakhir yaitu menurut pendapat Anda bagaimana kinerja KPK setelah revisi Undang-Undang Dasar KPK? Menurut saya, sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK di antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, dilucutinya sejumlah kewenangan KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta jumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.